Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 26. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah Sui Ying pergi, Raja Naga Emas keluar dari dalam cincin penyimpanan. Kemudian Zhou Yan berkata, "Guru, karena darah esensi di tempat ini sudah diambil, maka tempat ini sudah tidak berguna. Mari kita segera pergi dari sini." Raja Naga Emas hanya menimpali, "Hah? Pergi? Tidak semudah itu, Ferguson. Zhou Yan, apakah kau ingin meninggalkan barang-barang yang sangat berharga di dalam tempat ini?" Zhou Yan belum jawab. Barang berharga, mungkinkah itu adalah tatapan mata Zhou Yan kemudian melihat pada kerangka dari pemilik reruntuhan. Raja Naga Emas hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Benar, kerangka ini adalah milik orang kuat yang berada di bintang 7 Dodi dan benda ini akan sangat berguna bagimu di masa depan nanti. Kau bisa memurnikannya untuk dibuat menjadi sebuah boneka. Atau mungkin kau bisa menggunakannya sebagai wadah untuk membangkitkan orang lain. Jika hal itu berhasil, maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa." Zhou Yan cukup tercengang, yang kemudian dia mengatakan, "Membangkitkan orang lain." Kemudian Zhou Yan teringat dengan leluhurnya, yaitu Xiao Xuan. Ketika berada di dalam makam surgawi, Xiao Xuan saat itu mengatakan, "Aku yang sekarang hanyalah tubuh jiwa. Dari sudut pandang tertentu, seharusnya aku sudah tidak ada di dunia ini. Namun karena keunikan dari makam surgawi, aku bisa bertahan hingga hari ini. Untuk membangkitkan diriku, kurasa itu cukup mustahil." Dan Zhou Yan kemudian bertanya, "Leluhur, apakah benar-benar tidak ada cara untuk membangkitkanmu kembali?" Xiao Xuan hanya menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Mungkin hanya seseorang yang berada di tahap Dodi yang bisa melakukan hal ini. Sudahlah, kau tidak perlu mengkhawatirkan diriku. Kau bisa mencapai levelmu yang sekarang tanpa mengandalkan garis darah adalah sesuatu yang luar biasa. Jujur, aku sangat bangga padamu. Pada akhirnya, klan Xiao milikku memiliki seorang putra yang luar biasa." Mengingat hal ini membuat Zhou Yan berkata pada Raja Naga Emas, "Guru, ketika aku berada di benua Doki saat itu, aku memiliki seorang leluhur yang luar biasa, namun dia sudah mati. Apakah mungkin aku bisa menghidupkannya kembali?" Sesuatu di zaman kuno dari benua Doki saat itu cukuplah aneh. Tidak ada satupun orang yang tahu kenapa tidak bisa menembus ke tahap Dodi. Dan leluhurku ini bernama Xiao Xuan. Kekuatannya telah mencapai puncak perubahan bintang ke-9 dari tahap Daozeng. Namun dia selalu gagal untuk menembus ke tahap Dodi. Dan leluhur Xiao Xuan merasa seperti ada yang telah menghilang dari benua Doki saat itu. Dia berpikir jika berhasil mendapatkan sesuatu yang menghilang ini, yang dia sebut sebagai energi yang unik, mungkin akan bisa menembus ke tahap Dodi. Kali ini aku berniat untuk menghidupkan kembali leluhurku Xiao Xuan. Raja Naga Emas hanya mengernyitkan dahinya ketika mendengarkan ucapan dari Zhou Yan, dan Raja Naga Emas menyadari bahwa sebenarnya yang telah menghilang dari benua Doki merupakan energi origin. Makanya tidak ada satupun orang di dalam benua Doki saat itu yang bisa menembus ke tahap Dodi dalam puluhan ribu tahun. Raja Naga Emas kemudian mengatakan, "Membangkitkan leluhurmu Xiao Xuan bukan hal yang mustahil, apalagi kau adalah seorang alkemis. Hal ini menjadi dasar yang cukup bagus." Dalam sekejap saja raut wajah Zhou Yan telah terlihat sangat gembira. Akhirnya dia memiliki secercah harapan membangkitkan kembali leluhur Xiao Xuan, orang yang telah menciptakan 3 perubahan misterius api surgawi. Zhou Yan menyentuh dahinya dan merasakan pecahan jiwa dari leluhur Xiao Xuan yang telah dia simpan di dalam dahinya pada saat itu. Hal ini dilakukan Zhou Yan sambil mengatakan, "Leluhur, akhirnya kita akan bisa bertemu kembali." Zhou Yan melihat Raja Naga Emas kemudian berkata, "Guru, bahan apa yang aku butuhkan untuk bisa memurnikan kerangka ini dan membangkitkan leluhurku Xiao Xuan?" Raja Naga Emas menjawabnya, "Kekuatan leluhurmu Xiao Xuan saat itu berada di puncak perubahan ke-9 dari bintang Daozeng. Hal ini sudah menunjukkan bahwa leluhurmu Xiao Xuan adalah orang dengan bakat yang luar biasa. Jadi aku pikir pecahan jiwanya juga sesuatu yang tidak biasa. Saat ini kau sudah memiliki kerangka untuk tubuh fisiknya, dan dirimu membutuhkan bahan obat tertentu untuk bisa menggabungkan kerangka dan juga sisa jiwa dengan sempurna. Dan mungkin ketika Xiao Xuan dihidupkan kembali, dirinya akan langsung berada di tahap Dodi." Mendengar ucapan dari Raja Naga Emas, sekali lagi raut wajah Zhou Yan menunjukkan sebuah kegembiraan. Selanjutnya, Raja Naga Emas pun berkata, "Zhou Yan, coba pukul kerangka itu sekuat tenagamu, dan kalau perlu, gabungkan pedangmu dengan 23 api surgawi yang kau miliki, dan cobalah untuk membakar kerangka tersebut." Zhou Yan cukup kaget ketika mendengarkan hal ini. Kemudian dia mengatakan, "Hah? Membakarnya?
Guru, bukankah jika aku membakarnya dengan 23 api surgawi akan membuat kerangka itu menjadi debu? Raja Naga Emas hanya menimpali. Apakah dirimu meremehkan kerangka itu? Bagaimanapun juga, kerangka itu merupakan kerangka dari seorang Dodi bintang 7. Aku cukup yakin, bahkan dengan serangan penuhmu, ditambah dengan 23 api surgawi yang kau miliki, tidak akan pernah bisa menghancurkan kerangka itu. Soyen hanya tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Dia tidak perlu mempraktekkan seperti apa yang dikatakan oleh Raja Naga Emas. Dan kali ini Soyen hanya melambaikan tangannya, membungkus kerangka dengan api surgawi yang kemudian dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Selanjutnya, Soyen melihat pada Raja Naga Emas. Kemudian dia mengatakan, Guru, aku memiliki kekuatan gabungan dari 23 api surgawi dan aku juga merupakan alkemis tingkat D pada kelas pertama dan diriku juga sudah memiliki kerangka dari elit Dodi bintang 7. Mungkinkah aku bisa membangkitkan leluhurku Xiaoshuan untuk saat ini? Raja Naga Emas hanya menggelengkan kepalanya sambil menjawab, pemurnian tubuh normal itu cukuplah mudah. Namun yang akan kau murnikan adalah kerangka Dodi bintang 7. Bahan yang kau butuhkan merupakan sesuatu yang sangat langka. Jadi masalah seperti ini tidak bisa dilakukan dengan buru-buru. Lalu bahan apa yang aku butuhkan, Guru? Dengan gelar alkemis tingkat D, kelas pertama milikku, ditambah dengan bantuan dari keluarga Yueru, mungkin aku bisa mendapatkan bahan-bahan yang aku butuhkan. Raja Naga Emas pun menjawabnya, sesuatu yang kau butuhkan tidak bisa didapatkan hanya dengan mencarinya secara acak, karena ada 4 bahan utama yang harus kau kumpulkan. Pertama, dirimu harus membuat pil pembentuk darah, dan kedua, esensi darah dari binatang ajaib di tahap Dodi bintang 7. Ketiga, kerangka dari seorang elit Dodi, dan keempat adalah jiwa dari orang yang ingin kau bangkitkan. Saat ini, dirimu sudah memiliki 2 bahan, yaitu kerangka dan juga jiwa dari Xiaoshuan. Jadi kau tinggal mendapatkan 2 bahan yang lainnya. Soyen berkata, pil pembentuk darah. Benar-benar pil yang sangat langka. Bahkan untuk membuatnya diperlukan bahan-bahan yang tidak biasa. Apalagi esensi darah dari binatang ajaib yang setara dengan Dodi bintang 7. Sungguh merepotkan. Tapi tidak masalah. Apapun akan aku lakukan demi bisa bangkitkan leluhur Xiaoshuan. Raja Naga Emas melihat tekad Soyen yang luar biasa, hanya tersenyum kemudian berkata dalam hati, sungguh bocah yang luar biasa. Dia memiliki hati dan juga tekad yang benar-benar kuat. Raja Naga Emas kemudian mengatakan, hal-hal ini memang sulit untuk didapatkan. Jadi aku mengatakan jika kita tidak bisa terburu-buru. Namun kupikir leluhurmu Xiaoshuan pasti sangat bangga memiliki keturunan seperti dirimu. Soyen hanya tersenyum ketika mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas. Dia kemudian menganggukkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah kalau begitu, aku akan mencari peluang di masa depan nanti dan juga mencari cara untuk bisa mendapatkan kedua bahan yang lainnya. Raja Naga Emas pun tersenyum dan dia berkata, tidak terlalu merepotkan untuk memurnikan tubuh bagi jiwa yang biasa. Namun jiwa dari leluhurmu Xiaoshuan tampaknya luar biasa semasa hidupnya. Jadi persyaratan tubuh yang dia butuhkan juga semakin tinggi. Kau tidak inginkan leluhurmu Xiaoshuan bangkit dengan tubuh dan juga kekuatan yang biasa-biasa saja. Bagaimanapun juga, kau harus memberikan yang terbaik untuk dirinya. Dan satu lagi, aku lupa memberitahukan dirimu bahwa hal yang kau butuhkan untuk bisa memberikan tubuh dari kerangka seorang Dodi adalah api suci. Soyen yang terkejut spontan mengatakan, hah? Api suci? Jadi aku akan benar-benar membutuhkan api suci di dalam proses pemurnian dari kerangka seorang elit Dodi bintang 7. Raja Naga Emas hanya tertawa. Hei, kenapa kau harus terkejut seperti itu? Jika kau memberikan tubuh dari seorang dosun ataupun doseng, sudah cukup menggunakan api surgawi milikmu. Namun tubuh Dodi itu sangatlah berbeda. Bagaimanapun juga tubuh Dodi memiliki ketangguhan berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan tubuh dosen, karena di dalam tubuh Dodi terbentuk dari energi origin. Ibaratnya, jika seorang dosen itu di dalam tubuhnya ada 100 energi, maka tubuh dari seorang Dodi di dalam tubuhnya ada 10.000 energi. Perbandingan seperti ini ibarat langit dan bumi. Meskipun kau memiliki 23 api surgawi, itu masih belum cukup. Soyen termenung sambil menganggukkan kepalanya. Pada akhirnya, aku memang harus memburu api suci terlebih dahulu. Raja Naga Emas kembali mengatakan, Soyen, karena api surgawi milikmu tidak cukup, mari kita melakukan perburuan terhadap api suci. Soyen hanya menjawabnya, hidup ini penuh lika-liku. Tidak semudah mengetik di kolom komentar Sobat Movie, Bang, durasinya kurang panjang.
upload 5 video dong bang. Bang, Mobile Legend, bang. Melihat raut wajah Xiaoyan yang terbebani, Raja Naga Emas pun berkata, kau tidak perlu cemas. Ketika masalah di kota Qingcheng selesai, maka aku akan memandu dirimu menemukan api suci yang ada di benua Xuanling. Aku penasaran, bagaimana kabarnya sekarang? Xiaoyan memandangi Raja Naga Emas dengan penuh keheranan. Sebenarnya siapa orang yang dimaksud oleh Raja Naga Emas ini? Melirik pada Xiaoyan, Raja Naga Emas hanya berkata, jangan melihatku seperti itu, dan jangan coba-coba memancingku untuk mengatakan sesuatu yang tidak perlu kau ketahui, ataupun tentang keluargamu. Aku tahu itu semua, tapi aku tidak akan memberitahukan padamu untuk saat ini. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya, dan Raja Naga Emas kembali berkata, ketika kau sudah mencapai kekuatan itu, secara otomatis kau akan mengetahui semuanya. Jadi berusahalah meningkatkan kekuatanmu jika kau ingin mengetahui segala rahasia. Xiaoyan hanya menjawabnya, iya, pelit amat sih, ngomongin rahasia aja sama muridnya sendiri kayak gitu. Awas saja kau guru, nanti kalau gua beli seblak, gak gua bagi lu. Tiba-tiba saja, atap dari ruangan ini mulai runtuh karena warisan terbesar, yaitu darah esensi sudah diambil. Jadi ruangan ini sudah tidak ada gunanya. Xiaoyan memandangi Raja Naga Emas sambil mengatakan, guru, sudah waktunya untuk pergi. Raja Naga Emas pun kembali masuk ke dalam cincin penyimpanan. Sementara Xiaoyan melambaikan tangannya dan berubah menjadi lubang hitam. Dia pun masuk ke dalamnya dan menghilang dalam sekejap dari dalam tempat ini. Setengah bulan telah berlalu dengan cepat semenjak dibukanya reruntuhan kuno, dan Xiaoyan sekarang telah menjadi musuh bersama karena semua orang berpikir bahwa Xiaoyan telah mendapatkan banyak harta dari reruntuhan seperti 7 gulungan dan juga darah esensi. Bahkan Bu Huan benar-benar benci dengan Xiaoyan sampai dia berpikir bahwa Xiaoyan telah bersekongkol dengan senior penjaga supaya orang itu mengirimkan semua orang untuk keluar dari dalam ruang aula utama agar Xiaoyan bisa menguasai semua harta yang ada di dalamnya sendirian. Xiaoyan yang sudah keluar dari dalam ruang reruntuhan, dia pun berjalan sendirian di dalam hutan. Raja Naga Emas berkata dari dalam cincin penyimpanan, berjalan di dalam hutan seperti ini juga merupakan bagian dari pelatihan. Kau bisa menguji kekuatanmu yang sudah berada di puncak bintang 3 Dodi. Selain itu, aku sudah melakukan upgrade pada pedang berat milikmu yang telah menjadi ciri khasmu selama ini. Dan pedang ini sekarang memiliki efek yang unik untuk bisa menekan aura di dalam tubuhmu, sehingga orang lain tidak akan pernah mengetahui bahwa kau adalah seorang yang berada di puncak bintang 3 Dodi, sehingga lawanmu pasti akan terkecoh ketika bertarung dengan dirimu. Dikira kertas, ternyata keras. Dikira cupu, ternyata suhu. Selain itu, pedangmu juga sudah aku perkuat berkali-kali lipat. Kekuatan serang dan juga pertahanannya bukan sesuatu yang bisa kau remehkan. Bahkan tanpa pedang kuno api surgawi, kau sudah cukup menggunakan pedang beratmu ini, dan kau gabungkan dengan kekuatan 23 api surgawi milikmu, maka dirimu akan bisa melihat sebuah kengerian. Xiaoyan cukup senang dengan hal ini karena sekali lagi dia akan bisa menggunakan pedang berat yang telah menjadi ciri khas Xiaoyan, dan itu juga pemberian dari Yalou yang tidak akan pernah dilupakan oleh Xiaoyan. Raja Naga Emas kemudian mengatakan, ayo kita harus segera kembali dulu ke kota Qingcheng. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada King Yuan sekarang. Xiaoyan menganggukkan kepalanya tepat ketika dia akan kembali berjalan. Tiba-tiba saja ada sosok yang berkata dan juga bergema di dalam tempat ini, serahkan harta karun yang sudah kau dapatkan. Aku akan membiarkanmu tetap hidup jika kau mau menyerahkan harta itu. Xiaoyan melihat pada siapa yang telah berbicara, dan tiba-tiba saja seorang melompat turun dari atas pohon, dan ternyata orang itu merupakan Bu Huan. Dia sekarang telah menghadang jalan dari Xiaoyan. Xiaoyan pun bertanya, Bu Huan, apa maksudmu dengan semua ini? Pandangan mata Xiaoyan menatap Bu Huan, dan dia bisa merasakan bahwa sebenarnya dalam setengah bulan ini kekuatan dari Bu Huan juga telah meningkat. Tadinya dia berada di tahap akhir dari bintang 3 Dodi, namun sekarang Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan berada di puncak bintang 3 Dodi. Kemungkinan dia telah bertemu dengan sesuatu keberuntungan yang membuatnya bisa naik level. Bu Huan dengan nada suara yang cukup marah, dia berkata pada Xiaoyan, jangan pura-pura tidak tahu kau Xiaoyan. Dirimu
dirimu bersekongkol dengan senior penjaga berbaju putih itu supaya mengusir kita semuanya dari ruang aula utama, supaya dirimu bisa mendapatkan semua harta yang ada di dalamnya. Ini adalah wilayah dari Wu Cheng, jadi jangan sok keras kau di tempat ini. Xiaoyan hanya mengatakan, Wu Huan, kau ini benar-benar aneh. Tempat ini merupakan pegunungan binatang ajaib. Kenapa kau mengklaim sebagai wilayah dari Wu Huan? Kalau dirimu ingin mengklaim sesuatu, jangan tanggung-tanggung. Noh, Konoha, klaim aja sebagai milikmu. Lagi pula, tidak ada alasan bagiku untuk menyerahkan harta yang telah kudapatkan dengan susah payah padamu. Mau harta, ya kerja dong, bukan malak orang, apalagi korupsi. Wu Huan terlihat cukup marah, kemudian dia berteriak, "Oi Xiaoyan, apakah kau lupa? Kita yang datang ke reruntuhan saat itu juga kerja keras, mengalahkan para penjaga yang berada di tahap Dodi. Setelah mereka kalah, kita malah diusir dari dalam aula utama, bahkan tanpa kita mendapatkan satu gunungan apapun. Dan kau menikmati harta itu sendirian. Kita yang kerja, lu yang dapat enaknya. Sungguh kau tidak tahu diri, Xiaoyan." Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar tuduhan dari Wu Huan, karena sebenarnya Xiaoyan juga tidak mendapatkan gulungan tersebut. Gulungan itu telah menghilang bersama dengan sosok penjaga yang keluar dari dalam ruang aula utama. Wu Huan kemudian berkata, "Xiaoyan, karena kau tidak mau menyerahkan maka matilah saja kau di tempat ini. Dan sepertinya pegunungan binatang ajaib ini cukup cocok untuk menjadi tempat pemakamanmu. Dan kau bisa tenang, tidak akan ada yang tahu jika kau mati di dalam tempat ini." Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian jawabnya, "Karena kau merasa bisa melenyapkan diriku, mari kita lihat apakah kau memiliki kemampuan atau tidak." Tanpa basa-basi lagi Wu Huan berteriak, "Telapak tangan pembunuh api." Kekuatan telapak tangan diluncurkan oleh Wu Huan yang dalam sekejap berubah menjadi naga hitam. Karena ini merupakan seni bela diri di tahap immortal. Menghadapi serangan ini, Xiaoyan hanya tersenyum. Detik berikutnya tubuh dari Xiaoyan menghilang dan kemudian dia telah muncul di hadapan dari Wu Huan. Kemudian akan memberikan pukulan pada dahi. Melihat hal ini, Wu Huan hanya berteriak, "Sialan kau Xiaoyan, kau benar-benar cari mati." Wu Huan mengeluarkan kekuatan hisab dari dalam telapak tangannya, kemudian menggerakkan naga hitam untuk berbalik dan menyerang Xiaoyan dari arah belakang. Merasakan hal seperti ini, Xiaoyan hanya tersenyum. Dia kemudian melambaikan tangan dan 23 api sekarang telah keluar untuk langsung meledakkan naga hitam. Xiaoyan telah menyadari ada sebuah peningkatan tertentu dalam kekuatan api surgawi setelah dirinya menjadi seorang Dodi bintang 3. Xiaoyan merasa mampu menguraikan api surgawi ini menjadi manik-manik atau biji api sebagai senjata tertentu hanya dengan memikirkannya saja. Selain itu, Xiaoyan juga merasa api teratai amarah Buddha di benua Dodi ini seperti telah kehilangan efek besarnya, meskipun hal itu terbentuk dari 23 api surgawi. Jika di benua Doki itu menjadi jurus andalan Xiaoyan, namun di benua Dodi rasanya api teratai amarah Buddha ataupun api teratai pemusnahan tidak cukup signifikan untuk melawan seorang elit Dodi tingkat tinggi. Hal itu bahkan tidak menimbulkan luka pada mereka. Hal-hal seperti ini telah membuat Xiaoyan berpikir, tampaknya api surgawi miliknya sudah kehilangan kengerian ketika tiba di benua Dodi ini. Karena api terkuat di benua Dodi bukan lagi api surgawi, melainkan itu adalah api suci. Setelah menghancurkan naga hitam, pandangan mata Xiaoyan kembali melihat pada Wu Huan yang ada di depannya, dan kali ini Xiaoyan sudah menggenggam api teratai amarah Buddha 23 warna. Tanpa basa-basi, Xiaoyan pun melemparkannya pada Wu Huan. Melihat hal ini, Wu Huan sangat terkejut dan dia tidak berani meremehkan kekuatan dari api teratai milik Xiaoyan. Sambil bergerak mundur, Wu Huan berkata, "Sial, aku tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan sangat kejam ketika memberikan serangan balasan." Semuanya telah menjadi rumit untuk saat ini. Wu Huan segera membuka mulutnya dan mengeluarkan doki berwarna merah yang benar-benar agung. Doki ini kemudian berubah menjadi awan merah yang sangat besar. Hal ini memberikan perlindungan terhadap tubuh dari Wu Huan. Selanjutnya, awan api merah berubahlah menjadi gerbang 3 cermin. Dalam sekejap saja, awan api raksasa itu pun bergejolak dan kemudian berubah menjadi 3 cermin raksasa yang saling bertumpuk. Seolah-olah hal ini tidak bisa dihancurkan. Xiaoyan yang menyaksikan hal ini pun heran dan tidak disangka bahwa Wu Huan sebenarnya memiliki teknik pertahanan yang tidak bisa diremehkan. Dan akhirnya, boom! Api teratai amarah Buddha 23 warna pun menabrak cermin raksasa milik Wu Huan. Hal ini menimbulkan ledakan yang sangat besar sampai membumbung tinggi ke langit.
Seorang lelaki tua di jarak yang cukup jauh ketika melihat gelombang api telah menyebar dan benar-benar terlihat jelas di langit. Dirinya pun sekarang mengatakan, melihat ledakannya sampai seperti ini, mungkinkah itu adalah seorang dodi tingkat tinggi yang sedang bertarung di kedalaman dari hutan yang berada di pegunungan binatang ajaib di tempat lain yang merupakan markas dari keluarga Buceng. Anggota kelompok mereka juga telah melihat ledakan yang membumbung tinggi ke langit, kemudian berkata, "Buer, bukankah dia telah mengatakan bahwa dirinya akan pergi sendirian menuju kedalaman dari pegunungan binatang ajaib untuk berburu monster?" Melihat fluktuasi seperti ini, jelas dia telah bertarung dengan seseorang. Tetua keempat bawa beberapa orang untuk menyelidiki hal ini. Aku curiga bahwa Buer bertarung dengan lawan yang cukup tangguh. Tanpa basa-basi lagi, tetua keempat dari keluarga Buceng membawa beberapa orang untuk pergi menyusul ke tempat Wuhuan di tempat lain yang merupakan markas dari keluarga Yueru. Kali ini Yueru juga telah melihat fluktuasi yang menyebar di langit dengan cara yang sangat mengerikan, dan dirinya sedang bersama dengan ayahnya. Kemudian raut wajah dari Yueru terlihat cukup aneh. Dia pun berkata pada sang ayah, "Shoyen, itu pasti adalah ledakan energi milik Shoyen. Ayah, ayo kita pergi dan lihat ke sana." Yueru langsung melesat, sementara ayahnya hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Dasar gadis yang sedang jatuh cinta, benar-benar mencemaskan Shoyen hingga seperti ini." Kembali ke tempat Shoyen berada, kekuatan api teratai milik Shoyen memang mengerikan. Namun sebenarnya hal itu hanya mampu menghancurkan 2 lapis dari cermin milik Wuhuan, dan sekarang masih ada 1 cermin yang tersisa. Namun hal itu sebenarnya sudah retak karena Shoyen tidak ingin membiarkan seseorang menjadi musuhnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Maka Shoyen kembali mengeluarkan api surgawi dan dia mengatakan, "Wuhuan, karena kau telah membawa masalah padaku, yang terbaik saat ini hanyalah melenyapkan dirimu." Shoyen kembali melesat dan tubuhnya sekarang telah ditutupi oleh kekuatan dari api surgawi. Melihat hal ini, Wuhuan terlihat ketakutan. Kemudian dia berteriak, "Sialan kau Shoyen." Sekarang posisi dari Wuhuan benar-benar dalam bahaya yang besar. Dan akhirnya, diar, lapisan ketiga dari cermin raksasa miliknya telah dihancurkan oleh Shoyen menggunakan tinju yang sudah dilapisi oleh api surgawi. Tubuh dari Wuhuan terlempar mundur, sementara Shoyen masih berdiri dengan tegak. Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin kali ini berkata, "Gerbang 3 cermin merupakan seni bela diri yang cukup luar biasa dalam hal pertahanan. Dikatakan, jika seseorang mampu membuat 7 lapis dari cermin tersebut, maka kekuatan dari cermin ini bahkan tidak bisa dihancurkan oleh serangan dari seseorang yang berada di puncak Dodi. Dan ini sebanding dengan teknik tingkat dewa." Bocah bernama Wuhuan sebelumnya telah mengeluarkan aura berwarna merah untuk membentuk 3 lapis cermin, dan itu sebanding dengan pertahanan dari seorang Dodi bintang 4. Namun hal seperti ini masih hancur di bawah serangan api surgawi milikmu, Shoyen. Aura yang dikeluarkan oleh Wuhuan cukup mirip dengan aura mayat yang kau kalahkan di dalam reruntuhan sebelumnya. Meskipun hal seperti ini tersembunyi, namun aku masih bisa merasakan dengan cukup samar. Shoyen terkejut ketika dia mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas, dan tidak disangka bahwa Wuhuan bisa memiliki aura mayat di dalam tubuhnya. Karena tidak ingin Wuhuan hidup dengan terus menjadi ancaman, maka Shoyen akan melenyapkan orang yang sangat merepotkan ini. Dirinya kemudian mengeluarkan api teratai 7 warna dan menatap tajam pada Wuhuan yang ada di depan sana. Melihat api teratai milik Shoyen, Wuhuan kembali membentuk cermin. Namun sekarang hanya 1 lapis saja, karena hanya itu yang bisa dibuat oleh Wuhuan dengan sisa kekuatannya sekarang. Jika cermin ini benar-benar hancur, maka kemungkinan Wuhuan akan mati. Setelah berhasil membentuk cermin, Wuhuan pun berteriak, "Shoyen, kau benar-benar luar biasa, meskipun dirimu hanya berasal dari dunia rendahan." Shoyen cukup kaget ketika mendengar hal ini. Dia tidak pernah bercerita pada siapapun bahwa dirinya berasal dari dunia lain. Namun kenapa Wuhuan bisa tahu tentang hal itu? Shoyen lalu berteriak, "Wuhuan, apa maksudmu?" Wuhuan tertawa. "Shoyen, jangan bertingkah bodoh di hadapanku. Jika orang lain tidak tahu, apakah kau pikir aku juga tidak tahu rahasiamu?" Mendengar kata-kata dari Wuhuan, Shoyen bergumam, orang ini benar-benar tidak boleh dibiarkan terus hidup. Shoyen menatap Wuhuan dan berkata, "Maaf, tapi hari ini aku harus melenyapkan dirimu." Shoyen langsung melemparkan api teratai 7 warna di tangannya. Hal ini kemudian berbenturan dengan cermin milik Wuhuan, dan sekali lagi, boom! Ledakan yang sangat besar pun terjadi. Tubuh dari Wuhuan terlempar mundur beberapa langkah, dan kemudian
Wu Huan mengepalkan tinjunya. Sebuah pedang kali ini telah muncul di telapak tangannya. Kemudian Wu Huan berteriak, pedang ini adalah pedang tahanan Yuan. Di masa lalu, pedang ini telah banyak memakan korban. Xiaoyan, kau bisa bangga untuk mati di tangan pedang ini. Selain itu, aku juga tertarik dengan api yang berada di dalam tubuhmu. Setelah kau mati, aku akan membantu untuk menjaga api yang kau miliki tersebut. Pedang Wu Huan kini telah memancarkan cahaya biru yang cukup terang di ujungnya. Xiaoyan yang melihat hal ini pun hanya bisa mengatakan, sebenarnya kekuatan apa itu? Benar-benar terasa sangat mengerikan. Namun Xiaoyan tidak takut, dia hanya tersenyum. Kemudian mengatakan, Wu Huan, aku tidak menyangka bahwa kau akan mengetahui banyak rahasia dariku. Hal ini benar-benar menarik. Jika begitu, mari kita adu kekuatan pedang. Dalam sekejap saja tubuh dari Wu Huan telah melesat menuju tempat Xiaoyan. Sementara Xiaoyan sekarang juga telah memegang pedang berat miliknya yang dialiri oleh 23 api surgawi. Kemudian berteriak, pedang penghancur langit 7 lapis, hancurkan musuh. Dengan langkah pertama, tubuh Xiaoyan dalam sekejap juga langsung meluncur ke arah Wu Huan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang akan memenangkan dalam duel pedang kali ini antara Xiaoyan dan juga Wu Huan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kaprasa.